Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka Laragonnya. Kita akan start kembali untuk Apache-nya. Kita jalankan, kita akan buka juga untuk localhost-nya. Oke, Laragon localhost-nya sudah jalan ya. Kita akan buka untuk Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa buka dari start menu. Kita akan menggunakan Visual Code Insider ya. Seperti ini, ataupun teman-teman mau buka dari terminal juga silakan ya. Ini sudah pernah saya contohkan di video sebelumnya. Kita akan buka lagi direktori latihan kita. Kita sudah sampai ke latihan ke-17 ya. Nah, di sini saya sudah sediakan file CSS-nya karena ini cukup panjang. Kita akan belajar terkait dengan penggunaan radio button atau penanganan radio button di PHP. Nah, ini untuk CSS-nya sudah saya sediakan. Nanti teman-teman bisa ambil untuk latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Karena ini cukup panjang, untuk menghemat waktu saya langsung siapkan ya. Ya teman-teman bisa langsung pakai. Untuk teman-teman pelajari silahkan diambil dan silahkan dipelajari untuk CSS-nya. Oke, kita akan buat di sini. Kita akan buat new file. Kita akan buat file index.php. Oke, seperti ini. CSS-nya kita close dulu ya. Kemudian kita akan buat file baru lagi. Kita akan buat file inc. Seperti biasa, kita buat file get.php. Kemudian kita buat file post.php. Kemudian kita buat file header.php. Kemudian kita buat satu lagi file footer.php. Oke, jadi kita memiliki 5 file yang akan kita gunakan: index, get, post, header, dan footer. Oke, kita akan close, kita buka satu-satu ya supaya tidak error ini. Kita akan buka untuk headernya dulu karena ini bagian awal nanti ya. Kita akan definisikan basic HTML-nya seperti ini. Kemudian di sini kita akan hubungkan dengan CSS kita yang sudah disediakan ya. Kita tinggal masuk ke sini. Karena nanti header ini akan dipanggil di index, maka teknik pemanggilannya kita seperti ini ya. CSS style.css seperti ini. Nah, kemudian di bagian body kita tambahkan ini main ya untuk tempat dari coding kita ya, coding get-nya. Nah, di bagian body akan kita cut dan kita akan simpan di footer di sini ya. Kita paste, kita save. Ini juga kita save. Oke, header footer ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk metode get. Nah, get ini kita akan menggunakan, ini kita besarkan ya. Kita akan gunakan formnya kita gunakan metode post. Nah, ini juga kita gunakan PHP. Kita gunakan tutupnya, kita akan echo. Kita gunakan HTML special karakter ini untuk dirinya sendiri ya, self. Nah, kemudian di sini kita akan turunkan seperti ini. Kita akan tambahkan di sini tag div untuk silahkan pilih metode ini. Skenario-nya user disuruh memilih metode untuk menghubunginya, bisa dengan email atau dengan telepon ya. Silahkan memilih metode untuk menghubungi Anda. Misalkan ini ya. Jadi kita ada dua pilihan, ada email dan phone. Nah, kemudian kita akan buat di sini for each ya. Nah, kita akan gunakan kontak. Ini saya akan gunakan for each. Nah, for each-nya kita akan ambil dari kontak. Nanti variabel kontaknya kita deskripsikan ya. Kontak. Nah, kita definisikan dengan key dan juga value. Kontak kan selalu ada key dan value ya.
kita buat seperti ini. Nah, kalau misalkan ada titik 2, ini harus ada tutupnya ya. Nah, PHP kita akan tutup dengan end for each seperti ini. Nah, maka ini sudah tidak error. Nah, di dalamnya kita bisa tambahkan. Saya mau menambahkan div. Kita akan buat input tipe radio. Nah, input tipe radio nanti name-nya adalah kontak. Key-nya, value-nya jadi key. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk ID-nya ya. Ini ID-nya kita akan buatkan dari kontak underscore. Nah, di sini kita gunakan key untuk pembedanya ya dengan yang lainnya. Oke, kemudian di sini kita kasih label ya. Ini sudah muncul. Kita akan buat di sini tambahkan label for kontak, ID-nya tadi kontak, echo PHP, kemudian value-nya ini juga. Nah, ini tinggal kita hapus yang ini ya. Karena kita sudah memiliki for-nya dan memiliki value-nya. Oke, kita akan save. Nah, ini sudah kita buat untuk inputnya. Nah, sekarang kita akan buat lagi di sini untuk menampung errornya. Kita gunakan small. Nah, small ini kita akan bikin kelasnya error. Nih, kelasnya error. Kemudian nah, dalamnya kita akan isi dengan PHP, salah ya, PHP dan tutup PHP-nya. Nah, kita akan echo error dengan kontak. Ini key-nya kita akan isi dengan kontak ya. Ini kita isi dengan kontak. Nah, jika dia tidak ada errornya, kita kasih seperti ini, maka dia akan mengambil string kosong. Seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, kemudian di dalam bawahnya, small ini kita taruh di div ya. Kita tambahkan di sini div. Supaya nanti berada di row baru. Nah, seperti ini kita taruh di div. Kemudian ini juga kita akan tambahkan button untuk add-nya. Kita buat div juga. Ini kita buat button submit ya. Nah, seperti ini. Ini submit juga untuk value-nya. Oke, ini untuk method get-nya, untuk get-nya ya. Sekarang kita akan ngisi untuk post-nya. Nah, untuk post ini adalah halaman untuk mengolah ya. Kita buka dengan tag PHP seperti ini. Nah, pertama kita akan ambil postnya ya, kontak. Nah, kontak ini akan kita iset. Kita ambil iset dari metode post kontak. Nah, ini kita cek jika dia tidak ada, maka ambil string kosong. Ini kontak yang ada di sini ya. Ini name-nya mana? Name kontak. Nah, ini harus sama dengan name yang kita terima. Oke, setelah ini kita akan di kontaknya harus kita sanitize dulu. Nah, kontaknya pertama kita akan hilangkan dulu tag HTML-nya. Strip dulu ya. Nah, kita gunakan strip tag kontak. Nah, ini untuk menghilangkan tag HTML-nya. Kemudian kontak juga kita akan hilangkan karakter-karakter yang berbahaya. Kita akan trim dulu, kita hilangkan untuk spasi kosong. Kita akan replace. Kita akan replace dengan karakter, kita akan slash. Kita akan ambil ini dari A sampai Z. Kemudian 0 sampai 9 dan spasi kosong. Nah, seperti ini. Dan kalau misalkan ada yang tidak memenuhi, dia akan hilangkan ya. Nah, dan dia akan kembalikan ke variabel awalnya. Oke, di sini kita akan cek lagi. Kita akan cek $kontak. Nah, kontak ini untuk ngecek ada isinya nggak. Kemudian tambahkan n.
Kita gunakan array key, jadi dia ada ya array key-nya, kita akan ambil dari array key exist. Array key exist kita akan array key exist ambil dari kontak dan kontaks. Nah, kemudian kita akan buat di sini $kontak. Nah, sama dengan kita akan buat HTML spesial karakter. Kita ambil dari kontak. Oke, seperti ini ya. Kita akan buatkan di sini else-nya. Array key exist. Array key exist. Ini ya. Kemudian kita di sini akan definisikan untuk errornya errorsnya kita akan isi dengan ID-nya kontak ya. Nah, silakan pilih metode untuk menghubungi Anda. Kita akan cek di sini jika kita akan count untuk errornya ada countnya, kita baru akan require, kita akan menggunakan dir require dir, kemudian kita akan ke get.php. Kita akan masuk ke get ya. Kalau misalkan ini tidak ada isinya, kita akan echo HTML ya. Dengan seperti ini kita definisikan HTML, kita tutup dengan HTML seperti ini. Nah, di dalamnya kita bisa definisikan pilihan kontak Anda adalah, kita akan gunakan strong. Ini kita akan definisikan kontak seperti ini ya, strong kontak. Kemudian kita akan tambahkan sebuah tag ref-nya, misalkan ini belum ada ya atau ke index ini untuk kembalinya. Kita akan save. Ini metode postnya sudah. Nah, sekarang kita tinggal mengisi untuk indeksnya. Nah, indeksnya ini kita bisa isi dengan PHP seperti ini. Kita akan tambahkan di sini untuk headernya. Kita akan gunakan dir. Kemudian kita akan ngambil dari inc/header. Nah, ini akan kita ambil ya. Oke, kita akan ambil headernya. Nah, kita akan definisikan di sini ya, kontak. Nah, tadi kan di metode get ini kita ada mengecek ya. Bukan metode post ya. Di sini in array mana tadi? Nah, ini ya, ada kontak dan kontaks. Nah, kontaks ini yang ada S-nya. Ini kita definisikan di sini ya. Kontaks. Nah, ini adalah sebuah array. Misalkan kita buat email, isinya email. Kemudian di sini font, isinya font seperti ini. Kita ada dua misalkan kontaknya ya. Nah, kemudian kita definisikan juga untuk errors. Tadi kan kita memiliki variabel errors ya. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat di post ini ada error. Nah, error ini ya. Ini kita definisikan di bagian atas ini. Ini sebagai variabelnya ya. Nah, kita inisialisasi dulu. Oke, kita juga definisikan untuk request metodenya.
request method kita akan ambil dari server .request methodnya. Kita akan cek di sini jika $request methodnya sama dengan kita gunakan string ya. Nah, kita gunakan titik 2 get. Jika dia menemukan bahwa dia adalah get, maka kita akan require. Kita tambahkan di sini dir. Dia akan mengambil metode get ya. Kemudian kita akan gunakan else if. Nah, jika dia metodenya post, maka kita require inc post ya dairnya. Nah, kalau misalkan yang lainnya ini akan ambil untuk footernya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan coba jalankan di sini PHP tutorial. Nah, ini ada yang tidak muncul ya. Tanda tanya slash ini berarti ada di get. Nah, ini ada di kontak radio label. Nah, yang muncul adalah ini. Ini bisa kita cari aja ya. Kita nah, ini berarti nih. Nah, ketahuan ya. Jadi sini ada 2, kita bisa save. Nah, itu bisa replace lagi. Nah, sekarang sudah hilang. Tapi di sini submitnya ada 2. Nah, berarti salah, ini harus berada di luar looping ya. Nah, ini kita harus keluarkan dari looping. Nah, berarti yang error dan ini ya, ini 2 ini kita simpen di sini. Di dalam form tapi di luar dari for each-nya. Kita refresh. Nah, sekarang sudah ada di sini. Nah, sepertinya ini CSS-nya tidak kepanggil ya. Kita ke header. Nah, CSS. Oh, ini dia di mana ini? Sepertinya ini direktorinya terus kita pindahkan ya. Kita coba lihat di sini, kita ke C, kemudian Laragon di sini. Lihat tuh dia ini ada sendiri. Tadi kita nyimpannya di mana ini? Oh, dia jadi NC ini ada di luar ya. Nah, karena dia ada di luar harus kita pindahkan. Nah, INC-nya ini harus kita masukkan ke dalam sini, kita ke dalam radio button. Oke ya. Nah, di sini teman-teman lihat tuh, ini baru ada ya. Tadi salah penyimpanan. Oke. Karena salah penyimpanan, kita balik lagi ke sini, PHP tutorial, kita buka. Nah, kita pilih yang radio button. Nah, sekarang baru ya CSS-nya ini berfungsi. Nah, kita akan coba submit. Lihat, silahkan memilih metode untuk menghubungi Anda. Kita akan pilih email, kita akan submit. Nah, pilih kontak Anda adalah email. Kita bisa kembali. Nah, ini muncul lagi. Kita pilih yang phone. Kita submit. Nah, kontak Anda adalah phone. Kita kembali. Jadi ini sudah berhasil ya. Tadi ada sedikit kendala karena menyimpan direktorinya tidak tepat. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.